masih mengenai tentang tambah data user yang akan dibahas dalam video ini, yaitu membuat validasinya. Pertama itu kita buka si file create dari user, kemudian controllernya yaitu user controller. Di sini yang pertama ya, di file create-nya di bagian form, lalu di bagian attribute action kita tambahkan ya sebuah row yang digunakan yaitu user.store ya. Kemudian jangan lupa dalam form ini tambahkan direktif tsrf seperti ini. Untuk metodenya post, yaitu ini post ya. Lalu target actionnya atau metode yang ada di user controllernya yaitu method store. Sekarang pergi ke user controller. Di sini bagian method store. Untuk awalan kita coba dulu ya, dd, lalu ke request all. Apakah datanya terkirim? Save dulu dan kita coba. Lalu klik save. Oke, datanya terkirim ya. Berhasil. Sekarang kita buat dulu validasi. Paling atas kita import dulu, yaitu dari Illuminate, lalu ke support, kemudian pilih yang, atau tambahkan lagi paste this ya, lalu ke kelas validator seperti ini. Sekarang di bagian atau dalam method store di sini ya, di atas dari dd-nya kita buatkan validator sama dengan dari kelas validator make. Pertama itu datanya diambil dari request ya. Kemudian yang kedua itu yaitu rule-nya atau aturan dari validasi. Di sini yang diambil itu name sampai password ya. Kalau password konfirmasi ini hanya untuk ini ya, validasi konfirmasinya. Kita ganti, pertama itu require harus diisi, kemudian harus string, lalu maksimal saya kasih 30. Kemudian untuk role-nya hanya menggunakan validasi require ya, karena untuk penjemputan role itu berupa option ya atau pilihan. Selanjutnya untuk email di sini sedikit panjang. Pertama itu require, kemudian harus berupa email, lalu si email itu harus unik, nama kolomnya, maksudnya nama table ya, nama table dulu yaitu dari user, baru nama kolomnya yaitu email. Untuk password di sini sama ya, require dulu, kemudian untuk minimal ya, password itu minimal saya kasih 6 aja, 6 karakter minimal, lalu tambahkan validasinya yaitu confirm.
salah. Nah ini ya penulisannya. Untuk nama ini ya, untuk validasi confirm ini, yaitu di sini mengambil datanya itu dari password yang konfirmasi ya, yaitu ini. Otomatis si data atau value dari inputan password konfirmasi ini, nah ini tandanya, akan dibandingkan ya dengan password yang ini. Kalau ini hanya namanya itu password, sedangkan untuk konfirmasinya namanya seperti ini. Jadi di sini ada namanya itu underscore confirmation. Oke, lanjut. Saya bawahkan dulu ya, biar rapi. Untuk parameter ketiga yaitu di sini custom ya, custom message. Jadi tidak perlu, kasih aja array kosong. Kemudian di parameter keempatnya yaitu custom attribute. Nah di sini kita buat ya untuk custom attribute-nya. Kita buat paling bawah. Kasih aja private. Lalu sini namanya tuh attribute. Attributes. Nah, ini ya. Tanpa parameter. Datanya sama ini ya. Ikan yang role-nya. Di sini kita return dulu, yaitu ini sebuah array. Kemudian di sini kita ganti kita gunakan sini class, yaitu ke users dot form control. Lalu di sini karena name itu sebagai inputan ya, kita gunakan form control dot input, pilih yang name dot attribute. Kemudian karena ini role, kita gunakan form control dot select dot role dot attribute. Lalu ini email ya, dot input email dot attribute. Kemudian yang terakhir password input. Oke, selesai untuk ini ya setting atributnya. Sekarang kita panggil di dalam validasi di parameter pertama, ini kedua, ketiga, dan yang terakhir yaitu keempat. Oke, selesai pembuatan validasinya. Sekarang di sini kita cek ya menggunakan if, yaitu dari validator. Kemudian kita gunakan metode trails. Seperti ini. Kalau terkena validasi, maka di sini kita return lagi, yaitu gunakan metode redirect. Yaitu kembali ya ke halaman sebelumnya. Kita gunakan metode back. Kemudian kita parsing with input dari request all. Kemudian with error ya, yaitu dari validatornya.
Saya ke bawahkan ya biar rapi. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah dibuatkan untuk validasinya. Save dulu file user controller ini. Kemudian di bagian create dari user. Sekarang kita coba tampilkan ya. Untuk pertama di sini kita tampilkan dulu untuk validasi nama ya. Yaitu menggunakan error, detektif error. Namanya di sini name ya. Kita gunakan text span. Supaya tebal tulisannya, kita gunakan strong. Kita tampilkan message-nya. Tambahkan juga kelas invalid strip feedback. Kemudian jangan lupa di bagian ini ya, CSS-nya. Supaya tidak panjang, saya bawahkan dulu. Yaitu di sini isikan invalid. Lalu save. Kita cek. Klik save. Oke, di sini tidak muncul ya validasinya. Harusnya di sini ada yang kurang ya. Oh iya, di sini bukan invalid ya, tetapi is strip invalid. Seperti ini ya. Dan sekarang sudah muncul ya si pesan validasinya. Kita coba dulu ini ya, ambil dulu, menampilkan pesannya. Ini untuk role, ini untuk email, ini untuk password. Sekarang bagian CSS-nya kita gunakan ini. Untuk role di sini di bagian ini ya, spasi lalu pastekan, yaitu role, kemudian email, terakhir yaitu password. Save. Kemudian sini kita langsung coba ya hasil. Pertama itu tidak diisikan semua datanya. Oke, di sini sudah muncul ya validasinya. Misalkan kita masukkan Pauji, role-nya editor, emailnya contoh super admin, passwordnya 123456. Kita coba ya, tidak dicocokkan ya, 12345678. Klik save. Oke, di sini validasi email ya, karena emailnya sudah digunakan. Kita coba lagi, isi lagi. Yang lain ya. Contoh ini, draw.mail.test. Klik save. Dan sekarang datanya terkirim, berarti sudah tidak terkena validasi.
Oke, di sini untuk password ada masalah ya. Nah ini ya, tidak muncul validasinya. Kita cek lagi di bagian password. Ininya benar ya, password. Dan ternyata di sini bagian ini ya, CSS-nya masih error itu ke name ya, harusnya ke password. Oke, ada yang kurang, harus save lagi. Kita coba sekarang. Kurang dari 6 karakter ya. Oke, di sini muncul sekarang. Kita coba misalkan 1 2 3 4 5 6. Yang bawahnya 1 2 3 4 5 6 7. Tuh, biar kelihatan panjangnya. Supaya beda. Oke, di sini muncul ya bahwa password konfirmasinya tidak sama ya. Kalau kita samakan 1 2 3 4 5 6. Ini juga sama. Klik save. Dan sekarang validasinya hilang, berarti sudah memenuhi syarat. Tinggal di sini untuk name, ke role, lalu ini email. Dan sekarang berhasil ya, datanya terkirim. Oke, selesai pembuatan validasi untuk tambah data user. Di sini pertama itu di bagian form ya, diatur, yaitu ini. Lalu bagian metode store ya, yang ada di user controller. Pertama itu import dulu untuk kelas validasinya, yaitu predator. Kemudian di sini kita buatkan untuk validasinya, yaitu ini. Request, kemudian ini aturannya, lalu di sini atribut ya. Kita gunakan sebuah metode, yaitu ini. Kemudian setelah itu di sini ada pengecekan ya, apakah hasil dari validasi itu terjadi atau terkena validasi. Kalau iya, maka akan return ya, atau redirect lagi ke halaman sebelumnya. Dengan di sini mengirim ini ya, mengirim data kembali, yaitu request all, kemudian menampilkan pesan error-nya. Kemudian di sini kalau sudah memenuhi syarat, maka akan mengeksekusi metode ini. Untuk sementara ya, kita gunakan dulu ini. Lalu di bagian file create lagi untuk menampilkan pesan error-nya, yaitu ini ya. Dan jangan lupa ini untuk namanya harus sama ya dengan nama inputan. Ini untuk inputan name, supaya si border dari inputan itu warna merah ya, yaitu ini. Dan ini juga supaya tampil untuk pesan validasinya. Ini untuk role. Ini pesan validasinya. Kemudian ini untuk email. Ini juga pesan validasinya. Dan yang terakhir yaitu password. Oke, selesai untuk pembuatan validasi. Pada video selanjutnya kita akan set value ya untuk inputannya. Karena di sini kalau kita isikan, misalkan name dan role ya sudah diisi, lalu yang lainnya belum diisi, kemudian klik save. Nah, di sini datanya hilang ya, data sebelumnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini akan dibahas pada video selanjutnya.